Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Rayaihan Rahmansyah dari program studi Sistem Informasi kelas 2020A dengan NIM 200512141103. Di sini saya akan menjelaskan materi dari sistem operasi. Materi salah satu dari sistem operasi yaitu tentang algoritma penjadwalan. Dan saya berkesempatan menjelaskan algoritma penjadwalan multiple feedback queue atau multi-level feedback queue yang disingkat dengan MFQ. Sebelum masuki penjelasan tentang MFQ, multi-level queue atau MQ, ide dasar dari algoritma ini berdasarkan pada sistem prioritas proses. Prinsipnya, jika setiap proses dapat dikelompokkan berdasarkan prioritasnya, maka akan didapati queue seperti pada gambar berikut. Pada gambar berikut ini adalah higher priority. Pada higher priority ini pada susunan terbawah ada student process, dan di atasnya student process ada batch process, dan di atasnya batch process ada interactive editing process, dan selanjutnya ada interactive process. Di paling atas ada sistem proses. Di sini terdapat ada 5, 1, 2, 3, 4, 5 dari prioritas multi-level queue. Dari gambar tersebut terlihat bahwa akan terjadi pengelompokan proses-proses berdasarkan prioritasnya. Kemudian muncul ide untuk menganggap kelompok-kelompok tersebut sebagai sebuah antrian-antrian kecil yang merupakan dari antrian keseluruhan proses yang sering disebut dengan algoritma multi-level queue. Untuk penjelasan selanjutnya, dalam hal ini dapat dilihat bahwa seolah-olah algoritma dengan prioritas yang dasar adalah algoritma multi-level queue, di mana setiap queue akan berjalan dengan algoritma FCFS yang memiliki banyak kelemahan. Oleh karena itu, dalam prakteknya, algoritma multi-level queue memungkinkan adanya penerapan algoritma internal dalam masing-masing sub antriannya, yang bisa memiliki algoritma internal yang berbeda untuk meningkatkan kinerjanya. Berawal dari priority scheduling, algoritma ini pun memiliki kelemahan yang sama dengan priority scheduling, yaitu sangat mungkin bahwa suatu proses pada queue dengan prioritas rendah bisa saja tidak mendapat jatah CPU. Untuk mengatasi hal tersebut, salah satu caranya adalah dengan memodifikasi algoritma ini dengan adanya jatah waktu maksimal untuk tiap antrian. Sehingga jika suatu antrian memakan terlalu banyak waktu, maka prosesnya akan dihentikan dan digantikan oleh antrian di bawahnya. Dan tentu saja batas waktu untuk tiap antriannya bisa saja sangat berbeda tergantung pada prioritas masing-masing antrian. Dan memasuki pada inti
pembahasan, yaitu tentang multiple feedback queue atau multi level feedback queue yang disingkat MFQ. Algoritma ini mirip sekali dengan algoritma multi level queue. Namun perbedaannya ialah algoritma ini mengizinkan proses untuk pindah antrian jika suatu proses menyita CPU terlalu lama, maka proses itu akan dipindahkan ke antrian yang lebih rendah. Pada gambar ini adalah merupakan baris pertama dari kuantum yang dilambangkan kuantum sama dengan 8. 8 ini menyesuaikan dengan jumlah waktu yang diinginkan. Semisal ada satu program yang akan diproses pada CPU akan memasuki pada tahap pertama ini, yaitu kuantum sama dengan 8. Di tengah-tengah perjalanan pemrosesan tersebut pada CPU terjadi lagi pemasukan satu proses lagi, dan satu proses yang terlebih dahulu masuk itu akan diturunkan ke kuantum di bawahnya, yaitu kuantum 1, yang di sini kuantum sama dengan 18. Dan proses yang kedua ini akan masuki pada kuantum yang kuantum sama dengan 8. Semisal lagi ada proses masuk lagi, kuantum yang paling awal masuk yang sudah diturunkan pada kuantum 1 akan turun lagi ke kuantum berikutnya, menyesuaikan pada setiap prosesnya, dan kuantum kedua ini akan turun ke kuantum sama dengan 18 ini, yaitu kuantum 1, ini kuantum 0. Kuantum 3 akan masuki pada kuantum yang 0 ini, dan masih banyak proses lagi hingga mencapai FCFS. Algoritma ini mendefinisikan melalui beberapa parameter, akan antara lain 1. Jumlah antrian, yang kedua algoritma penjadwalan tiap antrian, yang ketiga kapan menaikkan proses ke antrian yang lebih tinggi, yang keempat kapan menurunkan proses ke antrian yang lebih rendah, yang kelima kapan antrian mana yang akan dimasuki proses yang membutuhkannya. Selanjutnya, dengan pendefinisian seperti tadi, membuat algoritma ini sering dipakai karena algoritma ini mudah dikonfigurasi ulang supaya cocok dengan sistem. Tapi untuk mengetahui mana penjadwalan terbaik, kita harus mengetahui nilai parameternya tersebut. Multi-level feedback queue adalah salah satu algoritma yang berdasar pada algoritma multi-level queue. Perbedaan mendasar yang membedakan multi-level feedback queue dengan multi-level queue biasa adalah terletak pada adanya kemungkinan suatu proses berpindah dari satu antrian ke antrian lainnya, entah dengan prioritas yang lebih rendah ataupun yang prioritas yang lebih tinggi. Misalnya pada contoh berikut, 1. Semua proses yang baru datang akan diletakkan pada Q0, seperti pada gambar yang tadi, yaitu yang pertama adalah kuantum 0, Q0 yang memiliki dalam kuantum sama dengan 8 ms. Yang kedua, jika suatu proses tidak dapat diselesaikan dalam 8 ms, maka proses tersebut akan dihentikan dan dipindahkan ke Q1. Jadi seperti tadi penjelasannya, misal ada proses lagi, yang proses awal akan turun ke Q1 dan proses yang kedua akan masuk di Q0.
3. Q1 hanya akan dikerjakan jika tidak ada lagi proses di Q0. Dan jika suatu proses di Q1 tidak selesai dalam 16 ms, maka proses tersebut akan dipindahkan ke Q2. 4. Q2 akan dikerjakan bila Q0 dan 10 dan akan berjalan dengan algoritma FJFS. Di sini terlihat bahwa ada kemungkinan terjadinya perpindahan proses antara Q. Dalam hal ini ditentukan oleh time kuantum. Namun dalam prakteknya penerapan algoritma multilevel feedback Q akan diterapkan dengan mendefinisikan terlebih dahulu parameter-parameternya, yaitu yang pertama jumlah antrian, yang kedua algoritma internal tiap Q, yang ketiga aturan sebuah proses naik ke antrian yang lebih tinggi, yang keempat aturan sebuah proses turun ke antrian yang lebih rendah, yang kelima antrian yang akan dimasuki tiap proses yang baru datang. Penjelasan lebih lanjut, algoritma ini merupakan penjadwalan berprioritas dinamis. Penjadwalan ini bertujuan untuk mencegah banyaknya swapping dengan proses-proses yang sangat banyak menggunakan pemproses atau sedang menyelesaikan tugasnya yang memakan waktu lama. Diberi jalan waktu atau yang disebut jumlah kuanta lebih banyak dalam satu waktu. Penjadwalan ini juga menghendaki kelas-kelas prioritas bagi proses-proses yang ada. Kelas tertinggi berjalan selama 1 kuanta, kelas berikutnya berjalan selama 2 kuanta, kelas berikutnya berjalan 4 kuanta, dan seterusnya. Proses yang masuk untuk pertama kali ke sistem langsung diberi kelas tertinggi. Mekanisme ini mencegah proses yang perlu berjalan lama swapping berkali-kali dan mencegah proses-proses interaktif yang singkat harus menunggu lama. Ini adalah contoh dari kasus antrian algoritma penjadwalan proses multiple feedback queue atau multilevel feedback queue. Pada kasus antrian ini, dia memiliki 3 proses. Pada setiap proses memiliki burst time, prioritas, dan waktu kedatangan. Pada proses yang pertama atau yang disimbolkan oleh P1 memiliki burst time 12, memiliki prioritas 3, waktu kedatangannya 0. Pada proses P2 memiliki burst time 5, prioritasnya 1, dan waktu kedatangannya 2. Dan pada proses P3 memiliki burst time 6, prioritas 2, dan waktu kedatangan 4. Dan langsung pengerjaan melalui Gantt chart. Gantt chart ini yang seperti pada tabel di bawah ini, ada P1, P2, dan P3. Pada awal P1 ini adalah 0 adalah waktu kedatangannya ini P1. Lalu pada waktu yang ke 0 ini berjalan P1 menuju P2, yang P1 tersebut memiliki burst time 12. Burst time 12 ini lalu berjalan lagi P2 menuju ke P3, yang P2 ini memiliki burst time 17. 17 itu 12 ditambah dengan 5. 12 ditambah dengan 5 ini adalah burst time P1 ditambah dengan burst time P2. Lanjut dengan
awal P3 sampai akhir P3, yaitu jumlah seluruh dari bootstime, yaitu dari bootstime P1, P2, dan P3. Yang bootstime P3 sendiri memiliki bootstime 6, jadi memiliki akhir 23. Waiting time-nya adalah P1 sama dengan 0, P2 sama dengan 12, P3 sama dengan 17, dan rata-rata waiting time-nya memiliki rumus setiap waiting time-nya ditambah dan dibagi banyaknya proses, atau yang tadi dilambangkan oleh P1, P2, dan P3 itu adalah proses dibagi oleh banyaknya proses, yaitu 0 ditambah 12 ditambah 17 dibagi 3 sama dengan 9,66 ms. Pada contoh yang kedua hampir sama, yaitu proses P1 memiliki bootstime 10, memiliki prioritas 3, waktu kedatangannya 0. Pada proses P2 memiliki bootstime 7, prioritas 1, waktu kedatangannya 2. Pada proses P3 memiliki bootstime 8, memiliki prioritas 2, waktu kedatangannya 6. Dan langsung diusahakan pada Gantt sama seperti tadi. Pada awal berjalannya suatu proses dimulai dari 0, yaitu waktu kedatangannya dari P1, langsung dari P1 menuju ke P2, yang P1 sendiri memiliki bootstime 10, lalu ditambah dari P2 menuju ke P3, yang P2 sendiri memiliki bootstime 7, lalu ditambahkan saja dari bootstime-nya P1 tambah bootstime P2, lalu dari awal P3 ini langsung menuju ke akhir bootstime 25, yaitu jumlah keseluruhan bootstime dari bootstime P1, bootstime P2, dan bootstime P3. Waiting time-nya adalah P1 sama dengan 0, P2 sama dengan 10, P3 sama dengan 17. Rata-rata waiting time-nya sama seperti tadi, dengan rumus penambahan seluruh waiting time-nya dan dibagi jumlah prosesnya atau P-nya, yaitu ada P1, P2, dan P3. 0 ditambah 10 ditambah 17 sama dengan 27, dibagi 3 sama dengan 9. Contoh penerapan dalam kehidupan sehari-hari bisa diambil dari bila mana seseorang sedang melakukan suatu proses download sebuah data yang diproses dalam PC, yang mana awalnya sedang mendownload film yang mencapai filenya itu 1,5 GB. Pada saat mendownload telah mencapai di tengah-tengah, yaitu sudah berjalan 650 MB. Dia juga memasukkan lagi atau mendownload lagi yang file hanya 300 MB mendownload lagu. Nah, pada proses tersebut terjadilah sebuah aliran sinyal yang proses yang semakin kuat dan terjadi pembagian antara yang satu mendownload lagu dan yang satu mendownload film. Pada proses tersebut sama-sama masih bisa berjalan, tetapi pada download filmnya akan diturunkan pada kuantum kedua atau kuantum 1, dan bawahnya kuantum paling atas, yaitu kuantum paling atas itu kuantum 0, dan lagu pun tetap didownload pada kuantum pertama, yaitu kuantum paling atas adalah kuantum 0. Kesimpulannya, pada materi algoritma penjadwalan multi-level feedback queue atau multiple feedback queue algoritma yang pertama, algoritma ini atau algoritma multi-level feedback queue merupakan algoritma penjadwalan yang baik dalam mengoptimalkan proses-proses yang memiliki prioritas, karena dapat memindahkan proses yang memiliki waktu layanan bootstime yang besar. Yang kedua, running proses, yaitu waktu layanan dibagi waktu jatah pengerjaan atau quantum time yang disingkat QT, sehingga hasil bagi digunakan untuk
banyak perulangan JT dan sisa bagi untuk banyak pengerjaan berikutnya tapi kurang dari JT. Yang ketiga, penerapan running process atau yang disingkat RP memudahkan menentukan waktu tunggu karena dapat menggunakan RP dalam mengetahui proses-proses yang memengaruhi dalam diagram Gantt penjadwalan MFG. Saran untuk pengaplikasian algoritma penjadwalan MFG: yang pertama, mengimplementasikan analisa algoritma MFG ke dalam algoritma pembuatan program pembelajaran dan penyelesaian problema yang menyelesaikan antrian. Yang kedua, algoritma MFG ini dapat dikembangkan lagi dalam menentukan waktu respon tiap proses. Cukup sekian penjelasan dari saya mengenai algoritma penjadwalan MFG atau multi-level feedback queue atau multiple feedback queue. Bila ada salah kata, sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.